Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas lagi tentang pewahyuan tentang nama Tuhan ya di Keluaran 3. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Engkau memimpin kami sepanjang hari dengan arah Roh Kudus. Engkau juga menolong kami, meluputkan kami, menghalau kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet sihir, tolong guna-guna roh maut dan maut, roh mereka curang maut, roh sekap penyakit apapun, termasuk roh COVID-19 varian apapun, roh di jantung, di napas, roh maut kecelakaan, roh tumbal dipatahkan kuasanya dengan darah anak gembala dari Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik kami mohon Roh Kudus bagi guru agung kami untuk memberikan pengajaran pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi Bapak Ibu Saudara yang menyampaikan dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, kasih karunia berlimpah-limpah, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau melihara nyawa kami sebab kami adalah anak-anak yang Kau kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kita akan membahas ya tentang pewahyuan tentang nama Tuhan di Keluaran 3. Musa menerima 5 pewahyuan dari Allah ya. Kemarin kita sudah bahas tentang ada 2 hari yang lalu tentang pewahyuan tentang kekudusan yang di ayat 5, pewahyuan tentang takut akan Allah di ayat 6. Sekarang kita baca di ayat 7 ya, Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka, ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi di sini yang ketiga adalah pewahyuan tentang kepedulian Allah terhadap umatnya. Saya ulangi, pewahyuan tentang kepedulian Allah terhadap umatnya. Nah, jadi Allah sangat peduli sama kita, sama umatnya. Karena itu Tuhan memperhatikan dengan sungguh, ya, memperhatikan dengan sungguh apa yang kita kerjakan. Dan juga Tuhan memperhatikan dengan sungguh apa yang menjadi penderitaan kesengsaraan kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin, haleluya ya. Makanya di ayat 7 ini kita melihat ayat firman Tuhan ini, Keluaran 3:7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Jadi kalau kita ada suatu masalah pasti Tuhan perhatikan ya di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Jadi seruan kita didengar sama Tuhan ya. Di sini kita harus melihat bahwa Allah peduli terhadap kita ya. Aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Tuhan mengetahui semua apa yang kita alami, penderitaan atau kesengsaraan apapun. Ya, makanya kita harus yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh peduli sama kita, memperhatikan kita, mendengar seruan kita ya. Tidak pernah Tuhan bilang, oh Tuhan kok nggak jawab sih doa kita. Enggak. Tuhan pasti dengar dan menjawab seluruh doa kita ya. Tapi memang ada waktunya, mungkin waktunya jawabnya nanti sesuai waktu Tuhan, atau mungkin ada yang diberikan rema yang lain ya. Mungkin ada rema yang khusus untuk Tuhan berikan yang lain, bukan yang itu ya. Jadi kita melihat bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Makanya kita harus hidup benar-benar. Kalau Tuhan mengetahui segala penderitaan kita, kesengsaraan kita, kalau kita nggak hidup nggak benar, wah gimana ya kalau kita masih hidup dalam dosa ya. Memang kita harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, kudus suci ya. Kudus pikiran, kudus perkataan, kudus perbuatan. Kita harus hidup dalam pertobatan pikiran, perkataan, perbuatan. Karena Allah peduli sama kita. Masa kita kalau Allah peduli sama kita, masa kita mengecewakan hati Dia sih, menyakiti hati Dia? Ya, kita harus menyenangkan hati Dia dengan berbuat yang kudus. Allah senang kalau kita kudus. Allah senang kalau kita hidup dalam pertobatan. Allah tahu kelemahan kita, Allah tahu. Tapi kita kalau ada kelemahan jangan jatuh bangun sama dosa juga ya. Gak boleh kita mempermainkan Tuhan. Tapi kita tahu, kita berusaha sungguh-sungguh berupaya untuk minta Allah Roh Kudus, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, anugerah Tuhan berlimpah-limpah untuk melaksanakan perintahnya, melaksanakan firman-Nya, ketetapan-ketetapannya. Ya, tapi kalau misalnya ada yang mungkin lupa karena kecapean atau gimana ya, saya akuin kalau saya memang janji sama Tuhan
Kadang-kadang saya tidur capek sekali ya. Tapi saya berusaha, tapi memang saya berusaha terus ya sampai memang saya bisa untuk melangsungkan pencarian saya kepada Tuhan ya. Tapi saya akui kadang-kadang saya janji untuk cari Tuhan, tapi saya cuma membaca beberapa ayat, sudah terlalu capek dan sebagainya ya. Tapi itu memang kita harus akui bahwa ada kelemahan-kelemahan kita, bahwa kita memang kecapean dalam suatu pekerjaan-pekerjaan sehingga kita tidur ya. Ya, tapi memang kita harus berupaya sungguh-sungguh untuk selalu hidup berkenan, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda di hadapan Tuhan ya, dalam kekudusannya. Kita harus menjaga kasih mula-mula sama Tuhan. Kita harus meningkatkan rasa sayang kita kepada Tuhan ya. Demikian untuk pada malam hari ini. Amin. Kita berdoa satu dalam doa. Bapak surga, terima kasih Tuhan karena Engkau baik-baik kami. Terima kasih Roh Kudus. Kau sangat peduli kepada kami umat-Mu Tuhan, tentang apa yang ada di dalam kami seluruhnya. Kau ketahui Tuhan dan Kau peduli. Karena Kau peduli Tuhan, kami mau Tuhan selalu menjaga kepercayaan, menjaga kekudusan dengan kasih karunia berlimpah-limpah, anugerah berlimpah-limpah dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kami sanggup Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus untuk melakukan kekudusan, untuk menjadi kudus, untuk melakukan kehendak-Mu, melakukan segala kehendak-Mu, melakukan perintah-Mu, firman-Mu, menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, berikan kesempatan kami sadar kami terbatas, kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kami mau Tuhan urapan-Mu Tuhan yang baru Tuhan, untuk kami bisa mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan lebih banyak lagi, dan menyediakan waktu yang khusus buat Tuhan. Tidak main-main lagi Tuhan untuk janji-janji kami kepadamu, supaya kami benar-benar sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, mencari firman-Mu, menjadi kekuatan bagi kami. Perbarui kekuatan fisik kami ya Tuhan, yang capek-capek ini dengan kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mau saat ini mau tidur, berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan besok pagi jam 4, jam 5 sore dengan tubuh disegarkan untuk melakukan saat teduh. Kami mohon Tuhan, Allah Roh Kudus menguasai alam sadar dan bawah sadar kami dalam tidur nyenyak kami. Kami tahu kematian mendadak, kami tahu henti napas di jantung, kami tahu mimpi buruk, mimpi kotor, mimpi kuasa gelap, roh jahat dipatahkan kuasanya dengan darah anak domba dari Yesus Kristus Tuhan. Kami mohon kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas setiap kami. Pelihara nyawa kami adalah orang Kau kasihi. Kami mau mengerti firman Tuhan, dan kami tidak mengalami maut selama-lamanya, yang Kau telah meluputkan kami daripada maut, mata kami daripada air mata, kaki kami daripada tersanung, dan kami boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesana kami berlari dan kami menjadi selamat. Dan karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan Tuhan terus kepada kami, karena Tuhan Roh Kudus umur kami ditambah, umur kami diperpanjang, dan tahun-tahun hidup kami ditambah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, syukur, haleluya, amin. Terima kasih. Besok kita lanjutkan lagi. Pernyataan keempat ada 5 ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.